Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Palembang Info. Kembali lagi bersama saya Dwiki Adiputra dalam program Cindo, cerita inspiratif dulur kita. Akhirnya hari ini kita berhasil ngobrol bareng nih sama politisi muda asli Sumsel. Ya. Kalau nggak salah udah dari tahun kemarin set jadwalnya. Akhirnya hari ini berkesempatan hadir untuk ngobrol dengan warga Palembang Info dalam program Cindo. Langsung saja kita sambut ada Kak Muhendi Mazareki. Assalamualaikum Kak Hendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ngobrol. Luar biasa ada sama Kak Hendi. Apa kabar Kak Hendi? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Cak kegiatan hari ini Kak Hendi? Ya, seperti biasa kalau hari ini ngantor itu kan, ketemu dengan kawan. Ya ada juga yang dari dapil ketemu. Ya kira-kira seperti itulah kegiatan hari-harinya. Kebetulan di DPRD hari ini rapat-rapat lagi kosong, Oh, kan? oke. Karena sudah dari minggu yang lalu. Mhm. Nah, hari ini memang kosong kebetulan, jadi kosong kita pakai waktu ketemu dengan yang dari dapil itu kan, ada kawan-kawan yang lama udah ketemu ngobrol, sudah mungkin itulah kira-kira Itu rutinitasnya berarti ya? rutinitasnya kalau di luar dari rapat-rapat Mhm. gitu. Oke, warga Palembang Info ya. Informasi nih yang untuk belum tahu. Kak Muhendi atau sering sapa akrabnya Kak Endi. Iya. Ini merupakan wakil wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tuh. Yang termuda loh ini. Ya. Kak, gimana perjalanan Kak? Kok masih muda sudah menduduki jabatan wakil ketua DPRD Provinsi Kak Endi? Nah, kalau ya jabatan wakil ketua DPRD ini sebenarnya ya amanah dari partai. Jadi kalau kita sebagai anggota dewan ya kan dipilih oleh masyarakat. Nah, tapi kalau ketika sudah duduk punya jabatan sebagai pimpinan dewan itu amanah dari partai politik. Oke. Jadi kebetulan Partai Demokrat, ya partainya aku, Partai Demokrat itu masuk dalam 4 besar. Jadi 4 besar itu masuk dalam jajaran pimpinan DPRD. Nah, jadi ada pemenang 1 sampai 4. Nah, jadi Partai Demokrat ini nomor 4 di Sumatera Selatan. Jadi 1 ketua, di bawahnya ada wakilnya ada 3. Jadi 1 itu Golkar, misalnya kedua itu PDI, ketiga Gerindra, keempatnya Partai Demokrat. Nah, jadi komposisi pimpinan dewan ada 4. Ada Jadi 4. kebetulan kakak ya wakil ketua yang terakhir, Yang gitu kan, termasuk yang paling junior lah. Paling muda. Karena Kak ini kelahiran 87 kayak. Bentar lagi akan ulang tahun, teman-teman. Tanggal 28 Juni ya. Bulan Juni. Bulan Juni nih Kak ya. Oke. Tapi nanti kita akan cerita lebih panjang tentang rutinitas Kakak sebagai wakil ketua DPRD provinsi. Kak. Aku ingin tarik mundur ke belakang nih. Masa dulu nih. Dengan hobi fotografi Kak. Iya, dulu itu ya salah satunya fotografi itu hobi. Jadi dulu kan ada komunitasnya. Oke. Sering juga lah hunting foto street itu kan. Ya. Itu tahun berapa Kak ini? Itu zaman kuliah. Zaman kuliah. Kuliah itu 2009. 2009 ya sambil kuliah sambil nyalurkan hobi juga gitu kan. Jadi hobinya itu ya kalau aku pribadi senangnya yang street gitu kan, terus yang gedung-gedung gitu kan. Nah, tapi waktu itu dulu ada kawan-kawan juga ngajak moto model gitu. Jadi macam-macam lah yang sudah difoto waktu itu. Tapi ya alhamdulillah hobi itu sekarang nggak sempat lagi jalannya. Tapi kalau jingok foto yang menarik itu ya kita paham lah, tahu itu kan cak mano tekniknya, angle-nya itu kan ya, kita masih lah tahu dikit-dikit. Oke. Ya jadi waktu muda tuh kayak itu hobi banget fotografi teman-teman ya. Iya. Boleh tuh dilihat aja tuh. Dan juga dengar dulu ketika tamat SMA di SMA 1 kayak dulu ya. SMA 1 berkeinginan menjadi akpol Kak. Yo, Nah itu cak mana ceritanya Kak? Namanya cita-cita ini kadang nggak berubah Yo. gitu kan. Jadi waktu SMA kan ya kita nih kadang melok
suasana. Oh, ketika kawannya rame-rame ada yang pengen jadi dokter, wah gitu, Ya, jadi dokter. dokter, Ya. gitu kan. Ada yang akpol waktu itu ya. Jadi waktu SMA itu ya sudah pasti kan kita waktu kelas 3 SMA kita pikir, ah setelah ini nak jadi apa gitu tuh kan. Karena ya termasuk yang ya agak boleh dikatakan agak bandel juga lah, nakal dikit lah SMA tuh dikit tapi kan. Dikit. Namanya budak-budak SMA Iya. tuh. Masa mencari jati diri kan. Iya, jadi pas setelah kelas 3 mikir, oh gitu, ini nak jadi apa setelah ini gitu kan. Akhirnya pikir kawan-kawan juga banyak pengen melok tes akpol itu kan. Kebetulan waktu itu oh, jadi polisi ini keren juga gitu kan. Seragam dia. Seragam itu kan. Apalagi iyo kalau cewek-ceweknya tuh wah ini seragam ini lebih dulu jadinya. Jadi waktu itu melok tes akpol memang sampai 3 kali gitu. Melok tes 3 akpol, kali ya? 3 kali. Oh. Jadi tamat sekolah, yo jadi tiap tahun itu kan ada pembukaan. Jadi sampai 3 kali melok tes akpol itu ya alhamdulillah tidak masuk. Nggak masuk. Gitu kan. Tapi yang terakhir aku sudah sampai Pantohir waktu sampai itu. Pantohir? Sudah sampai Pantohir. Ya hampir berangkat lah waktu itu gitu kan. Ya, akhirnya tidak dinyatakan tidak lulus, tapi lulus di jadi yang ada beberapa wong itu yang tidak lulus itu ada beberapa wong itu lulus tanpa tes ke Bintara waktu itu. Ada yang ke Akpol itu kan. Ada Kak ini termasuk yang tidak lulus tapi boleh masuk Bintara tanpa tes. Tanpa gitu tes. kan. Tapi waktu itu tidak kakak ambil waktu itu. Kenapa? Karena kita lah jago-jago antara kuliah ya kita kan tes itu pasti ada lulus ada dan lulusnya. Jadi kita siap rencana ABC-nya itu kan akhirnya ya sambil daftar kuliah juga. Daftar kuliah waktu itu jago-jago untuk di Unsri. Kuliahnya di Unsri. Tapi yang di Bintara kemarin tidak diambil gitu kan ya wacanya pilih kuliah bela gitu kan. Kebetulan masuk Unsri gitu kan ya, agak bergengsi juga di Palembang ini. Ekonomi kan? Ekonomi. Jadi ya alhamdulillah tidak masuk Akpol ya kuliah di Unsri akhirnya Ki. Jadi Akpol itu mungkin bukan takdirnya, ya, bukan jalannya di situ. Mungkin kalau jadi polisi nak nembak wae. Nah, kemarin lulus udah jadi wakil DPRD. Jadi waktu SMA itu Kakak ini ikut apa biasanya kan kalau nak jadi polisi kan paskib biasanya kan. Nah, ini Kakak aku justru di SMP, SMA itu jarang main organisasi, banyaklah main sebenarnya. Jadi SMA, SMP boleh dikatakan tidak terlalu aktif ikut organisasi. Tapi kawan ada yang melok, jingok-jingok be gitu kan. Tapi kalau untuk ikut terjun melo ada waktu yang khusus untuk ekskul itu tidak kita ikuti waktu itu. Tapi waktu SMA ya kita makanya itu tadi agak lebih banyak meladasnya lah dibandingkan ngejar organisasi ini itu kan. Jadi akhirnya waktu nak masuk Akpol ya kita melo ya boleh dikatakan tes fisik lah jadi untuk penguatan fisik lah, berat badan kita penuhi misalnya itu kan, lari itu nak kuat itu kan, pull up itu push up macam-macam lah kita sudah tempa diri kita karena kita arahnya ke sana. Ya kita tempa diri kita harus persiapan ya. Harus persiapan. Jadi ketika melok tes Akpol ya tentu harus persiapan karena kan nak dites barang ini ya. Jadi secara fisik ya kita masuk kriteria lah memang waktu itu ya. Tapi memang ya jalannya belum di situ. Kalau SMA boleh dikatakan tidak terlalu aktif di organisasi. Jadi kalau disuruh jadi ketua kelas B nolak, ajulah kamu gitu. Tahunya nolak dulu jadi wakil ketua DPRD. Iya. Itu memang melok bela jadi butuh. Agak bebas kan. Jadi belum ada rasa tanggung jawab. Kalau jadi ketua kelas kan ngurungan ke kelas gitu kan. Kalau ada organisasi harus kita aktif. Tidak bebas kayak kalau itu. Tidak bebas. Jadi waktu itu ya agak bebas lah. Banyak lama main Chan. Nah, selain itu Kak, kalau lihat dari sosial media kan ini hobi juga Vespa. Ya, hobi. Tadi banyak banget polisi Vespa Kak. Wih, keren-keren gitu ya. Vespa unik-unik gitu. Hobi ini udah Kak geluti dari kapan Kak? Hobi ini baru sebenarnya. Karena pemotor nih aku nih baru boleh nih setelah kawin inilah. Nah, ini menarik deh. Ini menarik deh.
Sebenarnya pengen bermotor itu sudah dari dulu. Ya, pengen dibeli ke motor dulu kan, zaman SMA misalnya itu kan, tapi tidak boleh waktu itu. Sama itu ibu sama mama tuh kan, tidak boleh. Sudahlah kita nurut ya, berjuang tua kan. Kenapa kamu nggak boleh? Ini fun fact nih kayak ini nih. Kenapa kok mama nggak ngebolehin kayak ini? Nggak tahu, mungkin resikonya agak tinggi. Ya namanya Caro masih muda, mungkin belum bisa mengendalikan emosi lah ya. Jadi kaget ya, terjadi apapun, mungkin takutnya itu kan, ya sudah, kita namanya wong tua sudah minta gitu kan, otomatis kita harus turuti gitu kan. Jadi hobi Vespa itu baru-baru ini lagi. Mungkin ya 3 tahun terakhir inilah main Vespa gitu kan. Tapi senangnya dari dulu. Kenapa Vespa, Kak? Agak unik menurut Kakak itu kan. Yang pertama tidak ngebut barang ini. Dan tentu ya karena klasiknya itu, ya gitu, ya nama barang tua itu kan agak susah dicari. Apalagi tahun terakhir kemarin itu kan Vespa itu yang tahun-tahun tertentu itu susah dicari gitu kan. Nah kebetulan kemarin waktu 2000 berapa ya kita dapat Vespa yang memang Kakak seneng itu kan. Tahun berapa tuh, Kak? Yang paling tua Vespa yang Kakak yang miliki tahun berapa? 60-an. Wow. Ya tahun 60-an. Jadi ya pakai Vespa juga sekali-sekali lah, tidak sering-sering gitu kan. Kebetulan juga waktu itu ngakalinya Kakak Vespa pertama itu Matic, Kakak buat gandeng gitu kan. Oh yang di sebelah tadi ya? Di sebelah tadi. Jadi pertama tuh alasan dengan uang rumah itu kan, dengan mama itu juga, aku nih ngajak anak-anak gitu kan. Nah, jadi biar anak-anak nih bisa jalan naik motor bareng gitu tuh kan. Nah, akhirnya ya belilah Vespa yang gandeng dulu. Terus kemudian baru saya Vespa yang siko-siko itu kan. Beli Vespa ya. Akhirnya ya terpaksa kalau lo sudah ada nih kan nggak dipakai. Ya, mama juga lah izin ke uang rumah juga tidak masalah karena senang juga dia motoran karena dulu mungkin jarang juga dia motoran nah ini kalau ketemu motoran ya senang juga lah ya sering jalan-jalan lah ya jalan-jalan sekali lah, perlu refreshing gitu tidak mungkin begawi terus itu kan. Jadi alhamdulillah ketemu banyak kawan macam-macam. Ada komunitasnya berarti, komunitas Vespa gitu ya? Vespa ini banyak nih penggemarnya gitu kan. Waktu itu kan pernah kumpul di Gria dengan Pak Gubernur juga bahkan ikut touring waktu itu Pak Herman Deru gitu kan. Memang banyak ternyata penggemar Vespa ini ya, macam-macam lah dengan berbagai latar belakang Vespa. Jadi kita kumpul jadi satu. Ya alhamdulillah ya banyak informasi baru, ada cerita baru kan, karena tagline Vespa ini ada Vespa ada cerita gitu kan. Itu jadi macam-macam lah gitu di Vespa ini. Alhamdulillah yang kita senang tuh ya ketemu kawan baru yang selama ini ya kita udah pernah ketemu itu kan, karena hobi kakak baru ketemu dengan kawan-kawan baru yang punya satu hobi gitu kan. Ternyata motor-motornya banyak lagi yang bagus-bagus gitu kan. Di Palembang pun banyak berarti kan? Banyak itu motor-motor yang bagus. Wow. Itu cerita Vespa ini baru lah Vespa ini. Tapi luar biasa keren loh. Keren karena aku sempat lihat di GK ini yang pakai Vespa yang asli kayaknya belum dicat tuh, yang karatan itu ya, kayaknya ada. Itu Vespa yang tahun 60-an itu kayaknya. Itu termasuk tahun 60-an juga 69 itu. Tapi yang lebih tua lagi ada 65 itu Vespanya. Luar biasa. Oke, kayak sebelum kita lanjut, Caknya lagi siapin kopi sini ya. Luar biasa, ini ada kopi 86. 86 dulu. Caknya 86 ini yang di Semang Polda kayaknya? Polda. Yang dulu York ya kayaknya? Jadi 86. Ya. Ayo kawan-kawan menak ngopi. Minum dulu. Warga Palembang. Luar biasa nih. Kopi 86. Oke. Jadi tamat kuliah 2014. 2009 Kak tamat. 2009 tamat. Terpilih terjun ke politik 2000 berapa Kak berarti? 2000 politik itu pertama kali ikut nyalek 2014. 2014. Ya. Jadi setelah tamat kuliah melok tes PNS waktu itu. Oh sempat PNS. Ya, waktu itu melok tes PNS. Jadi
mungkin sekitar 2009 ya. 2009 itu selesai, kebetulan ada pembukaan lowongan di Palembang. Di Palembang ya? 2009, alhamdulillah waktu itu tes lulus. Lulus. Masuk PNS itu kan, sempat begawe lah sekitar 3 tahun Di mana Kak Andi? di kota Palembang. Oh, di Ya, Pemkot. Di Pemkot. Di, Pemkot Kota di Palembang. dinas apa Kak Andi? Waktu itu pertama kali itu di dinas Humas dan Protokol. Humas dan Protokol. Wah. Jadi masuk situ. Jadi zaman wali kotanya Pak Edi Santana, wakil wali kotanya almarhum Pak Romi Harton. Iya. Jadi kita dibagi kan, ada yang ikut Pak Romi, dan ada yang Pak Edi. Pak Edi Santana. Iya. Hampir kalau di Palembang ya sekitar 2 tahun lah, akhirnya kakak pindah ke Kabupaten Oki. Ke Oki. Iya. Oh, 2013. 2013. Ya. Lalu memutuskan untuk terjun ke politik. 2014. 2014. Ya. Apa yang membuat ini dorongan Kakak nih untuk meninggalkan PNS lalu terjun ke politik Kak Andi? Kalau di masa-masa kuliah itu ya kita mulai banyak ikut organisasi. Waktu itu ya baru mulai tertarik lah. Ya. Organisasi. Kayaknya asik juga lah kalau melok organisasi kan, karena di organisasi ini kita jingok waktu itu, apalagi kakak ngambil melok pencalonan menjadi KNPI kan, ketua KNPI. Jadi macam-macam karakter manusia Terlihat ya. kelihatan itu tuh kan. Nah, jadi awalnya organisasi itu ya untuk nempa diri dulu lah, karena selama ini kan ya berkawannya ya dengan yang sepemikiran gitu kan. Tapi kalau kita di dalam organisasi kan ada yang tidak satu pemikiran dengan kita, dan kita harus terima itu gitu kan. Tidak mungkin kita yang punya pemikiran harus nerima pemikiran kita, tapi kita juga harus menerima pikiran-pikiran dari kawan-kawan yang lain. Nah itu kita ditempa dari organisasi, jadi banyak kita ikuti dari KONI, terus KNPI, IPMI, macam-macam lah, sampai sepak bola, JFC juga kita melok gitu Ini dalam ngurus bola. Direktur teknik dulu Kak ya? Direktur Dirtek ya? Ya, JFC. dan SDM waktu itu ya. Jadi macam-macam. Nah, setelah itu ya karena caknya organisasi ini lebih banyak mengarah ke politik. Dan sudah merasakan tuh jadi birokrat ini. Cak mano aja itu kan sudah hampir 3 tahun ikut menjalani sebagai ASN, terus juga organisasi kita tuh banyak berhubungan dengan politiknya. Karena di dalam KNP itu kan ada sayap-sayap partai politik, gitu kan, berbagai macam organisasi lah di dalam KNP itu. Akhirnya pikir-pikir sebelum 2014 tuh caknya aku nih akan pindah haluan. Tertarik Ya. Iya. Tertarik caknya ngurus masuk partai politik gitu kan. Karena kita jingok ya kalau di ASN, ya ASN ini ya butuh proses yang cukup panjang, apalagi kita yang dari bawah itu kan, misalnya kalau kita masuk dari honor ataupun melok cak kakak kemarin ada lowongan pembukaan itu kan ya harus kita tempa dulu, nggak mungkin kita langsung jadi yang paling pucuk gitu kan. Betul. Yang tertinggi itu kan sekda kalau di ASN itu, kalau di level kota ataupun provinsi caknya nak nembus itu kalau berapa tahun itu. Sedangkan kita pengen kita nih caknya harus punya kontribusi lah gitu kan. Kita punya pemikiran waktu itu dari organisasi ini, wacanya di politik ini jalan pintas gitu kan, jalan pintas untuk mengaktualisasi diri kita. Jadi ya kita pengen lah ada sedikit kontribusi untuk daerah kita gitu kan. Misalnya waktu itu dipilih dari Kabupaten Oki dan OI gitu kan, artinya paling tidak aku nih bisa mengawal gitu kan, bisa berbuat sesuatu untuk tempat kita. Nah, kalau di PNS itu tidak bisa kita lakukan gitu kan. Harus butuh persetujuan kepala dinas dulu gitu kan. Nah, persetujuan wali kota dulu gitu kan. Nah, kalau di legislatif ya kita bisa perjuangkan itu. Kita punya keinginan apa, ya kita perjuangkan ya, walaupun eksekusinya ada di kepala daerahnya gitu kan. Tapi tugas kita kan paling tidak sudah memperjuangkan, sudah mengawal itu, dan tereksekusi ataupun tidak, yaitu bukan lagi ke kepala daerah. Bukan ini urusan kita lagi, kepala daerah itu kan yang ada di eksekutif gitu. Nah, akhirnya atas dasar itulah untuk pindah ke politik gitu kan. Ada sesuatu yang bisa langsung berbuat gitu kan. Kalau ASN itu tadi ya kita harus ada birokrasinya dulu yang harus kita ikuti. Tapi kalau di politik itu tidak.
itu kan besok kita langsung eksekusi. Nah, akhirnya terjunlah waktu itu ke politik tahun 2014, ikut serta dalam pemilu, milih dapil Kabupaten Oki dan Oki waktu itu, umur juga masih 27 tahun. Ya namanya masih budak nih, ya sudahlah, masih kita dikecil-kecil uang lah gitu kan. Tapi biasa itu dimanapun itu ya kita jalani baik, dan akhirnya terpilih jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang termuda waktu itu 27 tahun, yang paling tuanya 70 tahun, almarhum Pak Rahman Jalili pada waktu itu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini itu. Jadi ya jalanilah proses. Tapi kenapa memilih Partai Demokrat pada saat itu? Partai Demokrat ini yang pertama aku senang dengan Pak SBY waktu itu. Karena waktu itu kan Partai Demokrat ini ya ketokohan yang paling menonjol itu Pak SBY, karena beliau pendirinya. Dan memang waktu itu presiden juga gitu kan. Nah, kita tahu wajahnya Partai Demokrat ini keren ya, modern lah termasuk, karena partai yang baru waktu itu didirikan 2004 gitu, waktu itu. Artinya 2013 itu ya termasuk yang baru lah, bukan yang orde lama gitu. Wajahnya keren juga nih masuk Partai Demokrat. Dan juga kebetulan wong tua Pak Ishak itu pensiun dini juga dari PNS itu kan. Jadi 2010 Pak Ishak ambil Partai Demokrat, waktu terpilih jadi ketua DPD Partai Demokrat. Dan tidak mungkin jadinya nak beda partai dengan bapak ini gitu kan. Harus jalan. Jadinya aku nih harus sama lah gitu kan. Nurut wong tua. Nurut wong tua dalam mah berseberangan gitu kan. Kalau nak kelainan kaki adik aku bejanya. Tapi aku arahkan kalau ya keluarganya Demokrat. Ya, kalau memang dia satu hati ya cocok dengan Demokrat, ya masuk Demokrat gitu kan. Nah, kebetulan aku nyambung dengan Partai Demokrat, merasa cocok gitu kan. Ya kita nih kan kita nilai dulu, nak masuk partai itu cocoknya aku nih di mana. Waktu itu tamat SMA rasanya sudah ditawari partai politik waktu itu untuk nyalek waktu itu. Waktu itu mikir juga cocok juga kalau nyalek waktu lagi muda. Nah, cuma masih kecil nih kasih pengalaman gitu kan. Ya tapi akhirnya 2014 itu baru ikut pencalekan dan merasa cocok dengan Partai Demokrat. Kebetulan nyambung juga dengan Pak Ishak waktu itu di 2014, karena 2010 Pak Ishak ketua partainya. Jadi pada saat itu bisa bilang Kak yang belum terlalu memahami tentang politik ya, mungkin ada informasi dari Bapak ya, dari Pak Ishak Meki. Selain itu apa yang Kak persiapkan untuk terjun ke politik dan berkontestasi Kak? Ya, jadi yang namanya pemilihan langsung nih kan kita harus dikenal dulu oleh masyarakat gitu kan. Tidak mungkin kalau kita tidak dikenal mana nak milik kita gitu kan. Siapa udah ini gitu kan. Jadi ya dalam organisasi kemarin kita juga sudah sering juga turun kan. Waktu itu kebetulan Pak Ishak juga nyabat sebagai bupati gitu kan. Pak Ishak galak kunjungan aku melo gitu kan, itu awalnya. Jadi kalau nyingok gambaran politik itu ya sudah tahu lah dikit-dikit. Tapi untuk kita dipilih oleh masyarakat, ya kita harus terjun langsung. Nggak mungkin kita nyuruh wong wakili aku gitu kan. Kita yang nggak dipilih, kita nyuruh wong, nggak mungkin gitu kan. Jadi akhirnya ya kita terjun langsung gitu. Ya kita selami lah di mana tempat kita pemilihan itu kan. Ya kita yang dulu sudah bantu misalnya Pak Ishak dalam pemilihan bupati, kita datangi aja itu kan. Kemudian ada kawan-kawan yang ada di Kabupaten Oki itu ya juga kita datangi. Jadi awalnya seperti itu prosesnya. Jadi yang mencari di mana yang punya hubungan waktu itu, yang pernah ada ikatan dengan Pak Ishak, yang mana kita punya keluarga, punya kawan, punya sahabat, ya kita datangi waktu itu. Ya kita minimal membentuk jaringan. Nah, akhirnya ya jaringan itu terbentuk dan bisa kita minta tolong bantu untuk jadi tim. Karena untuk jadi tidak mungkin oleh kita ini dari dewe. Karena ngelilingi Kabupaten Okio itu luas. Jadi pastilah harus dibantu oleh tim. Dak kate rasanya caleg yang jadi itu, anggota DPR yang jadi itu dak kate tim. Tidak mungkin itu rasanya. Pasti ada tim yang membantu mereka. Jadi ya awalnya seperti itu untuk yang harus dipersiapkan ya, berarti mencari jaringan, relasi dulu berarti di awal ya. Dan kita juga harus turun langsung. Jadi kalau kita
nggak turun langsung rasanya ya masyarakat juga harus tahu siapa yang akan mereka pilih. Ya kita juga harus keluarkan apa gagasan kita, apa tujuan kita nak jadi anggota dewan ini. Ya kalau kita tidak pernah turun langsung, ya mustahil rasanya masyarakat tahu dengan kita, tahu dengan rencana apa yang akan kita perjuangkan, gitu kan. Jadi turun langsung itu ya kita paham apa yang menjadi kondisi yang ada di daerah itu, yang harus kita perjuangkan, gitu kan. Nah itu yang. Jadi pada masa itu apa yang paling kakak ingat yang menarik ketika kak turun ke masyarakat? Kira-kira apa yang paling diingat kak ketika turun itu? Oh, waktu itu masih muda nih anu jinya ada Oh. kumisnya lagi tipis-tipis kan. Iya. Jadi gambar itu kan. Kita kan ada masang baliho, ada ini selebaran lah gitu kan. Biodata itu kan. Ya namanya budak muda baru terjun ke politik gak anak dites wong, aku kepacaan budak ini gitu kan. Ya karena masyarakat tuh harus percaya dulu, paca ada kira-kira kaget lah terpilih memperjuangkan harapan mereka gitu kan. Nah jadi kita harus meyakinkan itu dengan masyarakat. Tapi ya namanya pemula baru ya pasti ada dikecil ke uang dulu, nggak mungkin gitu. Sempat itu berarti dikucilkan gitu. Ya masih muda aja itu kan, ya pastilah dimanapun kita berada yang muda itu di underestimate dulu pasti. Nah kesempatan itu kan ya harus kita yang cari, kita ambil itu kan. Nah jadi kita lah apapun tujuan kita, rencana kita ya kita harus persiapkan itu. Nah jadi apa ya? Ya bukannya cuma anggota dewan gitu kan. Harus kita ikuti prosesnya. Gitu. Okay. Dan siapa sangka ya seorang anak muda yang berterjun politik warga Palembang langsung menduduki wakil ketua DPRD provinsi. Apakah pernah ini kak? Pernah terbayangkan kak? Nggak pernah terbayang dari wakil ketua DPRD provinsi ya. Wow. Itu jadi cak mana awal-awal menduduki jabatan itu kayak ini? Jadi yo nggak nyangko, oh ternyata anak muda tuh pacak juga rupanya untuk melesat ke tempat yang kita selama ini kita pikirkan, itu kan. Tapi yo nak menuju ke tempat itu kan pasti butuh proses itu. Nah kita yo awal-awal jadi pimpinan DPRD ya sudah pastilah karena di DPRD itu senior banyak kan, ada sudah berperiode-periode, ada yang 4 periode di situ, ada yang 5, ada yang 3 itu kan. Nah sedangkan kita baru ya kita pasti melihat bagaimana cara dia bekerja gitu kan, bagaimana cara dia memperjuangkan selama ini di DPRD. Ya kita ya niru lah cak mano caranya, ya kita juga harus bisa gitu kan. Dan jadi kita di DPRD itu sifatnya kolektif kolegial. Jadi apapun keputusan di DPRD itu ya harus keputusan bersama. Jadi harus sesuai dengan kesepakatan seluruh para anggota dewan. Jadi untuk mengambil keputusan itu ya kita harus sepakat dulu sama-sama aja itu kan. Jadi itu yang membuat kita ya agak lemah juga lah. Artinya kita punya kawan satu fraksi misalnya itu yang bisa juga sama-sama memperjuangkan tujuan kita gitu. Jadi kawan-kawan yang lain juga berharap bisa juga yang satu visi sama jalannya dengan kita dalam untuk perjuangan kepentingan masyarakat gitu. Oke, ini sudah hampir di ujung periode ini. Dari selama kurang lebih ya mau 5 tahun ini, kira-kira apa yang suka duka ketika menjadi wakil ketua DPRD ini kan? Kalau sementara ini suka dulu caknya. Suka. Luar biasa ini. Kadang ya ada di mana kita sebagai anggota DPRD ini dukanya itu dianggap serba bisa oleh masyarakat yang di tempat kita milih kita. Masyarakat di dapil misalnya. Jadi ya dimanapun itulah, aku pikir walaupun bukan di OI tapi di tempat lain nganggap anggota dewan ini pacak galo gitu kan. Nak ngurusi segala gawe masyarakat itu bisa galo gitu kan.
tapi kan kita ini punya keterbatasan gitu. Kadang yang cak aku sebutkan tadi, eksekusinya bukan di kita gitu. Jadi misal contoh ada ini sekolah yang rusak gitu kan, yang butuh renovasi, ya kita nih pengen setelah kita kunjung kan pengen ada tindak lanjut barang itu. Nah tapi kan kita tidak bisa mastika barang ini langsung tereksekusi, jadi butuh proses. Kadang sudah kita perjuang sudah kita ingat di dalam rapat, daerah ini, kecamatan ini, sekolahnya ini butuh bantuan misalnya untuk dalam segi anggaran itu, nah, tapi belum bisa dieksekusi dalam tahun ini, itu kan. Kadang juga ada yang tidak tereksekusi sama sekali, gitu kan. Nah, jadi kita juga tidak lemah dengan hasil kunjungan kita, tapi kita pas kita perjuangkan belum terrealisasi. Nah, itu yang jadi beban kita. Apa yang kita perjuangan itu ketika tidak terrealisasi, tentunya pasti ada beban tersendiri lah, tidak lemah dengan dengan masyarakat itu. Masyarakat yang sudah ya berharap, gitu kan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Begitupun juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi dukanya mungkin itu dianggap serba bisa gitu ya, pacak galau, kadang ada telepon minta tolong lagi sakit itu kan, BPJS lambat dilayani, itu tidak dapat kamar itu kan. Ya, kita ini ya namanya perantara istilahnya itu kan, karena yang memutuskan itu rumah sakitnya, itu kan. Ya kita cuma nelpon nih, Pak, Bu, itu kan, kira-kira pacak dak dibantu ini itu kan, caknya lah gawatnya ini pasien ini itu kan. Ya kadang-kadang walaupun lagi kita telepon juga belum ada juga kamarnya itu kan. Ya rasanya kan tidak lemah gitu kan. Kita punya jabatan yang gabung itu, tapi kita juga belum mampu untuk merealisasikan itu kan. Nah, kadang itulah mikir dukanya itu. Kadang tidak nyawab WA dikit sombong gitu lah. Itu ya macam-macam lah kira-kira dukanya itu. Kita jadi anggota dewan dianggap serba bisa, serba mampu, sehingga ekspektasinya terlalu tinggi. Ketika itu tidak sesuai dengan kehendak dia, ya kita dianggap ada galak nolongi, gitu kan. Kira-kira harus standby 24 jam berarti. Iya, harus galak repot. Harus galak repot. Kalau tidak galak repot, tidak galak nguris uang, caknya tidak cocok. Tidak cocok. Jadi politisi. Iya. Iya, kalau tidak malas WA dikit, kalau kata ke sombong, lah kalau mau malas WA tuh misalnya deh. Padahal kita mungkin lagi sibuk, lagi rapat, ting naik muncul kan, hilang. Kadang lagi rapat tidak terbalas lagi, gitu kan. Kadang-kadang macam-macam, gitu kan. Nah itulah, namanya risiko itu kan. Kita juga tidak berharap juga kita ini selalu tampil ini hebat, baik juga tidak. Yang penting gitu, ya jalani bae lah mana. Kalau uang sudah kita bantu tapi tidak bisa realisasi ke dia kecewa, ya nak dihapus lagi, gitu kan. Ya sudah aja itu kan. Karena kita tidak baca juga, nak memenuhi keinginan mereka 100% gitu kan. Betul. Kadang 10 kali kita sudah bantu, sekali dia kecewa lagi nak maju gitu kan. Kadang-kadang macam itu. Tapi kita kalau kita pikirkan itu ya pasti jadi beban, jadi gitu stres kan. Stres gitu. Jadi kita jalani bae lah. Yang penting niat kita pengen bantu gitu kan. Terlepas itu bisa atau tidak, kita sudah perjuangkan. Kita sudah perjuangkan. Sudah lepas rasanya gitu kan. Jadi warga Palembang Info yang ada keinginan untuk nyalon, untuk maju berarti yang pertama harus galak direpot ke berarti. Galak direpot ke. Galak turun. Oke. Itu sudah mau 1 periode di wakil ketua DPRD. Bentar lagi sudah memasuki masa pilkada kan? 2024. Ya, ini momennya sudah masuk masa pilkada. Nah, sudah ada angin-angin segar ini? Ingin kemana? Kayak ini dengar-dengar nih, kalau di sosmed sudah rame nih. Calon Bupati Oki. Insyaallah. Insyaallah. Ada rencana? Ada rencana. Apa yang memutuskan Kak ingin langsung melaju ke Bupati Oki kan? Ya, setelah jadi DPRD, ya kita sudah ada pengalaman dinamika yang ada di DPRD itu camano gitu kan. Nah kita kadang pengen berbuat sesuatu yang lebih, itu ternyata ya kita harus megang pucuk pimpinannya, karena di eksekutif itu kebijakan yang kita pegang, gitu kan.
Kalau DPRD cuma sama-sama nyusun anggaran, yaitu pengawasan, yaitu kan buat perda kalau di DPRD. Nah, tapi kita tidak bisa mengeksekusi. Nah, ketika kita di eksekutif, nah kita bisa nak buat apa baik. Nak kita cak mano ke baik kota ini sesuai dengan visi misi kita, nah kita bisa kita lakukan itu. Nah, pengen rasanya ya bangun daerah kita. Namanya politik ini nyalon kepala daerah, DPRD pengabdian lebih ke situ. Pengen lah berkontribusi lebih untuk daerah kita, daerah yang selama ini wong tua kita lahir di situ, dibesarkan di situ. Nah, pengen ada bentuk kontribusi yang lebih nyata, yang lebih besar gitu kan. Nah, jalannya cak mana? Itu tadi kepala daerah gitu kan. Jadi kalau udah jadi kepala daerah rasanya sulit untuk Belum bisa ya untuk ini. Ya. mewujudkan apa yang kita inginkan itu kan, untuk kemajuan kotanya, itu kan, untuk kesejahteraan masyarakatnya, gitu kan. Ya yang punya kewenangan itu ya kepala daerah, mulai dari gubernur, ya ada bupati, wali kota yang bisa melakukan itu. Oke. Jadi ini mungkin sudah sekitar 5 bulan lagi Kak ya masuk ya, Ya, November ya. kami selesai di DPRD itu masa jabatan ini September. Oh September, oke 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ya, 3 bulan lagi. Pilkada di November Pilkada ya. di November. 5 bulan lagi. Berarti Ya. ya masih ada spare waktu 5 bulan. Apa yang Kak persiapkan untuk di pilkada ini Kak? Kalau persiapan sebenarnya udah kati persiapan khusus ya. Jalani bae lah, karena sekarang ini ya memang posisi sebagai anggota dewan, tugas kita memang menyerap aspirasi masyarakat. Ya kita jalani bae lah, karena memang itu dapilnya kakak, gitu kan. Ya pasti jalannya ke dapil itu juga ke Oki misalnya itu kan. Jadi kita terjun ke masyarakat ya sambil menyelam minum air lah, gitu kan. Tugasnya tetap jalan, itu kan. Tujuan yang ingin kita capai juga mengikuti gitu. Jadi tidak kati persiapan khusus, ya yang paling penting ya jalan sebagai anggota dewan, tetap turun ke masyarakat, itulah serap aspirasi ya. Kira-kira selama nak pencalonan ini, wah apa nih, kita nih harus lebih banyak masukan lagi apa yang dibutuhkan kabupaten saat ini, itu kan Kabupaten Oki misalnya saat ini, apalah yang menjadi permasalahan yang paling mendesak itu di Oki itu. Nah, kita jalan di mana-mana itu ya, kita serap aspirasinya. Ya mungkin setelah ketemu dengan masyarakat, ketemu banyak masukan, ya, itu kaget kita tuangkan dalam visi misi gitu, program gitu ke depan. Nah ini sambil berjalan minum air bela. Oke, berarti sudah di grab semua ya untuk persiapan kira-kira apa yang akan dilakukan ya untuk Oki gitu ya Kak ya. Oke, mungkin yang saya tanyakan gini Kak, mungkin akan ada perbedaan ketika Kak melakukan kampanye di tahun 2018 dengan yang di 2024. Ini mungkin ada hal yang berbeda. Mungkin sekarang lebih ke sosial media mungkin. Tuh. Nah ini gimana Kak menanggapi dengan perubahan, terutama dari generasi kayak generasi anak muda sekarang itu Ya, hampir ya 54% kan pemilih daerah ya, pemilih muda Gen gitu. Z sama milenial. Iya, nah itu bagaimana Kak menggrab perhatian generasi muda itu Kak? Yang pasti ya sebenarnya untuk memenuhi selera anak muda itu yang pasti uangnya harus muda dulu ya, Dak. Iya. Jadi otomatis ya apa yang diinginkan anak muda itu ya kita harus tahu itu untuk menggait mereka itu. Karena ya kalau kita tidak pernah sentuh keinginannya itu kan, aspirasinya, ya kita tidak mungkin dapat direspon atau dilirik oleh calon pemilih ini muda ini gitu kan. Jadi kita juga harus punya program, harus punya visi misi, program yang memang itu bisa menyentuh anak-anak muda. Jadi kepikir ya ketika kita sudah menyiapkan program itu, ya pasti mereka bisa menilai siapa yang memang layak nih untuk dipilih, yang kira-kira memenuhi kriteria mereka. Oh, caknya ini lebih cocok gitu, ini dia bakal buat ini gitu. Itu yang kita akan lakukan gitu kan. Jadi kalau anak muda nih pikir tidak minta yang macam-macam juga gitu. Yang penting apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu kan, di kota itu, di kabupaten itu, ya kita harus persiapkan gitu. Memang yang memang bisa dinikmati, fasilitasnya bisa dinikmati oleh
anak-anak muda gitu kan. Ya kita nih anak muda nih pengen ada kegiatan, sering-sering event gitu kan, ada wadah tempat berkumpul. Nah, itu harus bangun itu. Jadi tempat di mana yang keren misalnya tuh kan, tempat ngumpul itu harus kita bikin misalnya yang memang mereka tuh ya kita anak muda tuh ya sering nongkrong, pengennya ngobrol, nongkrong gitu kan. Nah, itu salah satu kebutuhan dari anak muda gitu kan. Ya, kayaknya semakin hari RTH kita nih semakin sedikit gitu kan. Betul. Jadi yo, ruang untuk kita ini selalu nak ke kafe sebenarnya. Karena kafe ada tempat nongkrongnya ya, tempat ngopi. Karena daerah kita itu tidak kate tempat kita duduk-duduk yang kira-kira lebih santai, lebih nyaman, menarik dari itu, lebih nyaman dari aman itu. Gitu ya. Kalau itu ada, ya aku pikir kafe-kafe juga tetap ada peminatnya, tapi yang di luar non kafe ini yang memang sudah disiapkan pemerintah juga pasti bakal rame juga. Ini kan anak muda nih senang olahraga aja itu kan. Di mana kita nak nyari tempat olahraga aja itu kan. Yang pacak ngajak anak misalnya yang sudah punya ini, kalau yang punya pacar nak ngajak pacarnya ya, nak diajak ke tempat yang bagus, jangan ngajak tempat yang jahat itu kan. Jatuh payo yang ada pacar. Iya. Nah, jadi kebutuhan anak muda itu harus kita penuhi. Oke. Tapi bagaimana Kak Indi menanggapi dengan statement beberapa media mengatakan bahwasanya generasi Z atau generasi muda ini apatis terhadap politik? Ya kadang sedih juga sebenarnya, galak jingok komentar yang belum apa-apa sudah nak ngato aja itu kan. Iya. Saknya pemimpin itu sekarang serba salah itu. Banyaklah kurangnya daripada plusnya gitu kan. Kita yakin pemimpin mana baik, ya mereka itu sudah berbuat sesuatu untuk daerahnya lah, yang mana memang punya tanggung jawab jadi kepala daerah, pasti aku pikir tidak mungkin dia tuh diem baik, pasti berpikir juga untuk melakukan yang terbaik gitu kan. Dan itu mungkin tidak kejingoan oleh kita gitu. Tapi sekarang ini mudah diprovokasi gitu kan. Nah, kita khususnya politik ini, nah ini kan banyak musim pencalonan, pilkada. Nah, jadi kadang aku jingok baca komentar itu ada calon kepala daerah nak nyalon misalnya baru, ya apa dia yang sudah dibuat oleh dia gitu kan, lah ngelaku ke aku baik budak ini gitu kan, belum ada dia muat apa gitu kan. Nah, artinya kan itu kalau kita selalu berkomentar seperti itu menutup peluang siapapun itu kan. Artinya yang selama ini misal dikatakan anak pejabat yang punya privilege untuk nyalon misalnya, sebenarnya siapapun itu kan punya peluang untuk melok kontestasi. Yang harus kita jingok sebenarnya ide dan gagasannya gitu kan. Karena kalau nak dijawab yang muda ini memang belum punya pengalaman gitu kan. Siapa? Ada yang nyalon pertama kali nyalon wali kota Cak Parato Dewa misalnya. Misal di kota ini, kalau dia nyalon wali kota Palembang, dia kan belum pernah juga jadi wali kota Palembang sebelumnya itu kan. Kalau kita nak menilai itu kan, tapi kan dia punya ide dan gagasan. Begitu juga Kak Yuda misalnya, memang dia belum pernah juga jadi wali kota Palembang, tapi yang kita nilai ini ide dan gagasannya, nak dibuat apa kota Palembang ini gitu kan. Tapi kadang masyarakat menilai, udah ini belum apa-apa, belum berkontribusi apa-apa gitu kan, apa kepacaannya. Nah, aku pikir hal seperti itu salah juga boleh dikatakan mana ya ngomong ke itu kita ini nilai itu ide dan gagasan kalau menurut kakak bukan karena dia sudah melakukan apa. Kalau dia sudah jadi misalnya wali kota baru kita nilai kira-kira selama dia jadi wali kota 5 tahun bagus atau tidak. Nah, kita nilai dia kan, rupanya tidak cocok dan jadi wali kota. Nah, inilah pembelajaran politik itu, ya kita ini menghukumnya itu kan ketika pemilihan itu kan. Kita tunjuk kesempatan dulu sekarang ini. Kira-kira kalau dia jadi wali kota dengan visi misi yang dia tawarkan benar tidak terwujud gitu kan. Nah, ketika tidak terwujud, ya artinya itu saya pilih lagi gitu kan.
Jadi hal-hal seperti itu ya kita harus objektif, nyingok, jangan gampang terprovokasi ya, karena yang diprovokasi ini harus ada buzzernya nian, itu kan namanya politik. Tapi untuk masyarakat yang bukan buzzer ini kan, yang memang punya hak milih misalnya dalam politik, ya kita cermati, amati, ya track record itu perlu apa dia selama ini. Tapi kan ketika jadi pemimpin itu kita jingok-jingok apa yang ditawarkan oleh dia, gitu kan. Cak gubernur misalnya sekarang, gubernur ini ada yang programnya berobat sekolah gratis, ya, gitu kan. Betul. Ada juga pemerataan infrastruktur. Nah kita ini sekarang selera yang mana aja itu? Ya, kira-kira apa yang butuh? Apa yang kita butuh nih, gitu kan? Apa nak berobat gratis, gitu ya? Apa nak ini bagus infrastruktur, gitu kira-kira. Karena APBD ini kan terbatas, tidak pacak galau. Infrastruktur nak banyak, gitu kan? Berobat juga nak gratis galau, gitu kan? Karena terbatas ini kita harus ada prioritas, itu kan, yang mana harus kita tonjol ke itu. Nah ini yang ditawarkan oleh calon-calon gubernur. Nah itulah yang kita nilai, oh aku nih, oh kayaknya cocok dengan calon gubernur ini kebutuhan aku nih, gitu kan. Aku cocok dengan calon wali kota ini caknya memenuhi kriteria aku, oh, bakal kota kita nih caknya tidak macet lagi, cak itu banjir bakal berkurang tawarannya, cak itu kan. Nah itu yang kita nilai pengen. Jadi fair kan nilai ide dan gagasan itu, gitu kan, daripada ya kita mencaci maki dia ini sudah ngelakukan apa baik, itu memang perlu, tapi kita jingok tawan ya, karena pemimpin itu kan punya visi, punya penawaran untuk kita, gitu kan. Nah itu yang pengen ya kita nilai visi misinya apa gitu untuk yang nak kita pilih ini, ya baru setelah itu ya silakan siapa yang nak dipilih, gitu kan. Okay. Mungkin ini gambarannya untuk ya yang dianggap apatis tadi. Karena kita ini nak terjun ke politik itu, khususnya misalnya anggota dewan, ya siapapun itu, nak umur berapa baik dia bisa sebenarnya. Nak kaget lah umur 50, 60, ataupun kaget baru tamat kuliah misalnya, bisa gitu. Nah tinggal lagi kapan kita mengambil momentum itu. Nah, jadi kalaupun ada keinginan berpolitik, politik ini sungguhnya ya tidak jahat-jahat nian gitu, karena seluruh kebijakan ini ya diambilnya dari keputusan politik, ya, gitu. Tidak mungkin tidak, gitu kan. Jadi kalau kita punya ide pemikiran yang bagus, yang memang siap mengabdi, ya terjunlah coba ke politik, gitu kan, untuk mengeluarkan ide gagasan kita itu nawar ke untuk kemajuan kota, kabupaten, apapun itulah yang bisa ditawarkan. Wow, luar biasa. Jadi untuk generasi muda ya, kita tuh harus melihat ide dan gagasan ya kayak dari calon-calon pemimpin selanjutnya. Jadi jangan apatis lagi terhadap politik gitu. Kayak ini terakhir, Kak, mungkin kayak ini bisa menyampaikan pesan dan semangat gitu ya, masukan untuk generasi muda saat ini, Kak. Mungkin siapa tahu ada yang ingin berkontestasi, maju di Pileg 2029 gitu kan, mempersiapkan dari sekarang, ataupun untuk generasi muda saat ini gimana kalau dari KND? Jadi ya, yang pasti kita itu harus punya tujuan dalam hidup ini, apalagi kita sebagai laki-laki lanang ya pasti punya tanggung jawab. Betul. Gitu kan, harus punya tujuan. Jadi tujuan kita apa yang nak kita capai ini. Ya kalau kita tidak punya tujuan, artinya kita nih ya cek inilah, gitu kan. Ya nak jadi apapun itu ya, ini bukan kaitannya dengan politik baik. Kita nak jadi pengusaha ataupun politik, apapun itu ya kita harus set dari sekarang. Kita rencanakan dari sekarang. Ya karena kalau sudah kita set, artinya otak kita, badan kita ini ya sudah mengarahkan kita untuk menuju ke sana paling tidak, itu kan. Nah jadi mengalir baik, berproses yang pasti gitu, karena tidak pacak tiba-tiba nak jadi pengusaha hebat beretuk langsung jadi pengusaha. Kita ikuti prosesnya gitu kan, apapun itu kita jalani, kita ikuti prosesnya. Jadi apa yang kita ingin capai itu kita ikhtiarkan, apapun itu kita ikhtiarkan, kita ikuti proses, ikhtiarkan, karena tidak kati tujuan itu tanpa usaha. Cita-cita itu tidak kati datang
cek itu wae gitu kan, harus ada usaha. Nah tinggal lagi tercapai atau tidak yang kita nak tuju itu sudah garis tangan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kan, sudah ada, kita ini sudah punya takdirnya masing-masing gitu kan. Tinggal sekarang ya kita ikuti prosesnya. Ketika itu belum tercapai, artinya bukan yang terbaik untuk kita gitu kan, pasti kita punya pilihan yang lain. Nah, ketika sampai pada titik itu, aku pikir ya segala beban, cita-cita itu akan jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, untuk generasi muda pesan dari Kak Endi, kita harus memiliki tujuan, berproses dan berusaha. Seperti Kak Endi ya. Oke, luar biasa obrolan kita sore hari ini, warga Palma Info. Kak Endi, terima kasih banyak untuk waktunya, Kak Endi. Saya doakan semoga cita-cita tercapai ya. Pada bulan November nanti mungkin kita akan ketemu lagi dengan Kak Endi, tapi tidak di rumah Palembang ya, tapi kita akan ke Oki sebagai di rumah dinas Bupati Oki ya. Amin. Kak Endi, terima kasih banyak untuk waktunya Kak Endi. Warga Palembang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.